Assalamualaikum teman-teman, terima kasih yang udah klik video ini. Selamat datang di FD28 Horror Story. Malam ini aku mau ajak kalian ngebahas sebuah kisah tentang jenazah yang ditolak oleh kuburannya sendiri. Sebelum kita masuk ke kisahnya, jangan lupa siapin makanan, minuman, cemilan, dan juga posisi ternyaman kalian. Dan jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Dan seperti apa kisah kali ini, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di pinggiran sebuah kota kecil, terdapat sebuah desa yang tenang. Jalanannya masih tanah, pepohonan yang rimbun tumbuh di kiri di kanan. Kicau burung liar dan suara hewan ternak menjadi musik alami setiap pagi. Desa ini sederhana, warganya hidup dari petani dan berdagang kecil-kecilan. Suasana di sana selalu damai. Anak-anak berlarian di pematang sawah sambil tertawa. Para ibu duduk di beranda rumah sambil menampi beras. Dan para bapak pulang sore hari dengan pakaian penuh lumpur setelah seharian bekerja. Di masjid kecil di tengah desa, azan selalu berkumandang tepat waktu. Menjadi penanda bahwa hidup di sana masih terikat dengan irama ibadah. Di tengah suasana asri itu, ada satu nama besar yang menjadi kebanggaan sekaligus simbol kehormatan desa tersebut. Pak Rahman. Pak Rahman dikenal sebagai orang terpandang, rumahnya paling besar di antara rumah warga lain. Berdiri megah di tepi jalan utama desa. Setiap kali ada acara hajatan, ia selalu ditempatkan di kursi depan. Orang-orang menunduk hormat saat ia lewat. Bahkan anak-anak kecil pun diajarkan untuk menyapa dengan sopan bila berpapasan dengannya. Warga sering menyebut namanya dengan kagum. Kalau ada Pak Rahman, acara pasti beres. Kalau dia ikut bicara, masalah desa cepat selesai. Begitulah kira-kira pandangan masyarakat terhadapnya. Ia dianggap tokoh penting, sosok dermawan dan panutan yang sulit tergantikan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa nama besar itu menyembunyikan sebuah rahasia. Desa yang tenang itu sedang menyimpan rahasia besar. Rahasia yang kelak akan terbongkar bukan oleh manusia, melainkan oleh bumi itu sendiri. Nama Pak Rahman merupakan simbol kewibawaan di desa itu. Ketika ia berjalan melintasi jalan tanah dengan tongkat kayu di tangannya, orang-orang otomatis memberi ruang. Ada semacam rasa segan yang membuat siapapun menunduk ketika berhadapan dengannya. Rumahnya adalah yang paling megah di desa. Dindingnya dari batu bata kokoh, atapnya genteng merah yang baru diganti, dan halaman depannya luas dengan pohon mangga besar yang selalu berbuah lebat. Jika dibandingkan dengan rumah-rumah warga lain yang sederhana, rumah Pak Rahman tampak seperti istana kecil di tengah kampung. Setiap kali ke masjid, ia selalu tampil rapi. Baju koko putih bersih, sarung sutra yang mahal, dan peci hitam yang licin seakan baru disetrika. Ia duduk di saf paling depan dekat dengan imam. Orang-orang memandangnya dengan hormat seolah keberadaannya saja sudah menjadi teladan. Tak hanya itu, dalam setiap acara desa, mulai dari pernikahan, syukuran, hingga pembangunan fasilitas umum, nama Pak Rahman selalu disebut. Ia sering menyumbang dan sumbangannya selalu paling besar. Karena itulah orang-orang menganggapnya dermawan. Namun, di balik segala penghormatan itu, ada bisik-bisik kecil yang tak pernah terucap keras-keras. Beberapa warga menyimpan luka yang tidak bisa mereka ungkapkan. Ada seorang petani yang kehilangan sawahnya setelah berurusan dengan Pak Rahman. Awalnya hanya pinjam-meminjam untuk modal. Tapi entah bagaimana surat tanah itu bergeser ke tangan Pak Rahman. Sawah yang tadinya jadi sumber penghidupan keluarga kini dikuasai olehnya. Ada pula cerita tentang hutang yang tidak pernah dibayar. Seorang pedagang pernah mengadu pelan-pelan. Katanya barang dagangannya sering diambil tapi tak pernah dibayar. Ketika ditagih, ia malah dipermalukan dengan kata-kata tajam. Namun semua orang memilih diam, tidak ada yang berani menentang karena nama Pak Rahman terlalu besar.
Di mata publik, ia tetap orang baik, orang kaya, orang yang membantu desa. Kebenaran itu terkubur rapat-rapat, hanya beredar dalam bisikan lirih di malam hari ketika warga berbicara hati-hati di dalam rumah mereka. Seolah ada tembok tebal yang tidak bisa ditembus, sebuah kenyataan pahit yang terhalang oleh bayangan wibawa. Pagi itu udara desa terasa berbeda, embun masih menempel di dedaunan, ayam-ayam baru saja turun dari kandang ketika kabar itu beredar begitu cepatnya. Pak Rahman meninggal dunia. Usianya memang udah lanjut, sekitar 70 tahun lebih, tapi tetap saja kabar itu bagai petir di siang bolong. Tidak ada tanda-tanda sakit parah sebelumnya, hanya tubuh renta yang semakin lemah dari hari ke hari. Namun, saat kabar kematian diumumkan lewat pengeras suara masjid, seisi desa terdiam. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia Bapak Rahman bin Subakir pada hari ini jam 1 siang. Suara itu menggema membuat bulu kuduk merinding. Dalam hitungan menit, orang-orang berdatangan. Ada yang datang dengan wajah sedih, ada pula yang datang sekedar karena nama besar almarhum. Jalanan desa ramai oleh langkah kaki. Beberapa anak muda terlihat sibuk menyiapkan kursi tambahan untuk tamu yang datang silih berganti. Di rumah besar Pak Rahman, suasana mendadak berubah menjadi lautan manusia. Lantunan ayat suci terdengar dari ruang tamu. Beberapa ibu-ibu membantu di dapur menyiapkan air untuk memandikan jenazah. Warga laki-laki sibuk menata tikar memberi ruang untuk proses fardu kifayah. Jenazah kemudian dimandikan sesuai syariat. Tubuh tua itu dibersihkan dengan hati-hati, seolah membersihkan sisa-sisa perjalanan hidupnya. Setelah dimandikan, kain kafan putih membungkus tubuh Pak Rahman, menyembunyikan wajah yang selama ini dikenal begitu berwibawa. Setelah itu, jenazah disolatkan di masjid. Saf demi saf dipenuhi orang. Imam berdiri di depan, suara takbir menggetarkan hati. Sementara isak tangis terdengar dari beberapa sudut. Di mata semua orang, inilah akhir yang khidmat untuk seorang tokoh desa. Semua mengira pemakaman akan berjalan lancar, bahwa selepas disolatkan, jenazah akan dibawa ke pemakaman umum dan dikuburkan sebagaimana mestinya. Tidak ada satupun yang membayangkan justru disitulah sebuah peristiwa yang tidak masuk di akal akan terjadi. Sebuah kejadian yang kelak membuat seisi desa tercengang dan menimbulkan tanda tanya besar tentang siapa sebenarnya Pak Rahman. Siang itu matahari bersinar terik. Suara azan zuhur masih terngiang ketika rombongan pengantar jenazah tiba di pemakaman desa. Di antara pohon-pohon besar yang menaungi makam, liang lahat untuk Pak Rahman sudah selesai digali. Ukurannya pas, tanahnya lembut, dan semua terlihat normal. Beberapa lelaki tua berdiri di tepi liang, bersiap menurunkan jenazah. Ustadz desa memimpin doa, suara lantangnya bergetar penuh khidmat. Semua warga menunduk berusaha khusyuk dalam suasana duka. Namun, saat jenazah mulai diangkat dari keranda, kejadian aneh terjadi. Tanah di sekeliling liang tiba-tiba runtuh, longsor begitu aja. Liang yang tadinya rapi kini tertutup kembali oleh gundukan tanah. Orang-orang terperanjat, ada yang menahan nafas, ada pula yang langsung membaca istighfar berulang kali. Astagfirullah, tanahnya ambruk sendiri, bisik seorang bapak tua dengan suara bergetar. Warga pun segera bergotong royong menggali ulang. Keringat bercucuran, sekop-sekop menancap ke tanah. Hampir 1 jam kemudian, liang kembali terbuka. Mereka yakin itu hanya kebetulan. Mungkin tanah terlalu gembur, mungkin karena panas terik membuatnya runtuh. Jenazah kembali diangkat perlahan, hendak diturunkan lagi. Semua menahan nafas, tapi saat baru separuh tubuh diturunkan ke dalam liang, dinding tanah kembali runtuh. Kali ini teriakan pecah di antara jamaah. Ya Allah, apa maksudnya ini? Kenapa bisa begini?
Wajah-wajah pucat terlihat di antara kerumunan. Ada yang menangis histeris, ada yang gemetar sambil berpegangan pada orang di sebelahnya. Ustadz yang memimpin upacara pun tampak kebingungan. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun, yang paling mengejutkan adalah kejadian pada percobaan ketiga. Setelah liang kembali dibersihkan, jenazah diturunkan dengan hati-hati. Doa terus dilantunkan, mulut-mulut bergetar menyebut asma Allah. Semua berharap kali ini berjalan lancar. Tapi tiba-tiba tubuh Pak Rahman yang sudah berada di dalam liang terhempas ke atas, seolah tanah itu memuntahkan jasadnya kembali. Kain kafan putihnya kotor oleh tanah, terguling di permukaan. Hening, benar-benar hening. Tidak ada suara selain desis nafas ketakutan dari orang-orang yang menyaksikan. Sebagian warga langsung mundur menjauh, tak sanggup lagi berdiri di dekat liang. Seorang perempuan tua jatuh pingsan, anak-anak kecil menangis histeris. Semua orang tahu kejadian seperti ini bukan hal biasa. Ini bukan kebetulan, seolah-olah bumi sendiri menolak menerima jasad Pak Rahman. Suasana pemakaman berubah drastis. Yang tadinya penuh duka, kini dipenuhi rasa takut. Warga berbisik-bisik, suara lirih mereka berbaur dengan tangis dan doa yang terbata. Ini tanda bumi menolak jasadnya. Ya, jangan-jangan ada dosa besar yang tidak pernah terungkap. Timpal seorang laki-laki dengan wajah pucat pasi. Semakin lama bisikan itu semakin menjadi-jadi. Ada yang mulai mundur, ada yang melirik ke arah jalan pulang. Beberapa orang bahkan mendesak keluarga almarhum agar jenazahnya dibawa pergi saja. Sudah Pak, sudah. Jangan dipaksa lagi. Kita pulang. Ini udah pertanda buruk Pak. Namun pihak keluarga dengan air mata berlinang memohon. Tolong, ini ayah kami. Bagaimanapun dia harus dimakamkan di tanah kelahirannya. Jangan tinggalkan kami sendirian. Ketegangan memuncak. Orang-orang berdiri terpecah. Sebagian ingin pergi, sebagian merasa kasihan pada keluarga, sebagian lagi terjebak di antara rasa takut dan rasa hormat. Lalu, dari tengah kerumunan seorang ustadz tua maju. Tubuhnya kurus, jenggot putihnya bergetar tertiup angin, tapi matanya tajam penuh wibawa. Dialah orang yang selama ini dihormati karena ilmunya yang luas dan lisannya yang selalu menenangkan. Ia berdiri tegak di sisi liang lahat. Tongkat kayu di tangannya menghentak tanah. Semua suara lirih langsung terdiam. Warga menahan nafas, menunggu apa yang akan ia katakan. Dengan suara berat, ustadz itu berkata, Saudara-saudara, bumi tidak pernah salah. Jika jenazah ini ditolak, berarti ada urusan yang belum selesai. Ada sesuatu yang ditutup rapat dan Allah tidak mengizinkan bumi untuk menerimanya. Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang meremang. Udara seakan semakin dingin. Bahkan burung-burung yang tadi berkicau pun tiba-tiba diam, seolah ikut menyimak. Warga saling pandang, ada ketakutan yang semakin dalam. Jika benar jenazah ditolak bumi karena dosa besar, dosa apa yang pernah dilakukan Pak Rahman? Malam itu, desa tidak benar-benar tidur. Setelah pemakaman gagal, suasana semakin aneh. Udara dingin merayap dan seolah-olah ada beban berat yang menekan dada setiap orang. Di surau kecil, lampu-lampu minyak menyala redup. Warga berkumpul, duduk bersila dengan wajah muram. Tak ada suara obrolan ringan, hanya bisikan dan helaan nafas panjang. Semua orang masih terbayang kejadian siang tadi. Jasad Pak Rahman yang ditolak tanah. Ustadz tua yang tadi bicara di pemakaman ikut hadir. Ia hanya duduk di sudut, tenang, seolah menunggu sesuatu. Lama-lama bisikan warga mulai berubah menjadi pengakuan. Seorang bapak tua dengan mata berkaca-kaca akhirnya angkat suara.
Dulu sawahku dirampas olehnya. Katanya surat tanahku tidak sah. Aku tidak berani melawan. Sejak itu, keluargaku hidup miskin. Suara itu disusul oleh seorang ibu yang menunduk dalam-dalam. Suaranya bergetar saat ia berkata, "Dia pernah minjem uangku, katanya untuk hajatan. Tapi sampai sekarang tuh gak pernah dikembaliin. Aku tuh jadi gak berani nagih, tahu gak? Aku hanya bisa pasrah karena semua orang terlalu menghormatinya." Beberapa orang lain mulai ikut bicara. Ada yang kehilangan kebun, ada yang sawahnya berpindah nama tanpa sepengetahuan mereka. Semakin lama cerita-cerita itu semakin mengerikan. Ternyata hampir separuh tanah desa sekarang berada atas nama Pak Rahman. Semuanya diperoleh bukan dengan jalan halal, melainkan dengan tipu muslihat, surat-surat palsu, dan tekanan halus. Warga yang dulu memandangnya sebagai dermawan kini mulai sadar. Kebaikannya hanyalah topeng. Sedekah yang ia berikan hanyalah bagian dari permainan agar orang tidak pernah curiga dengan apa yang sebenarnya ia lakukan. Seorang pemuda yang sejak tadi diam akhirnya berkata dengan suara penuh amarah, "Pantas saja mayatnya ditolak bumi. Selama ini dia ternyata nipuin kita. Kita membungkuk hormat pada seseorang yang merampas hidup kita sendiri." Surau mendadak sunyi, semua teringat pada ucapan Ustadz tadi siang. Bumi tidak pernah salah. Kini kata-kata itu terdengar semakin jelas artinya. Pak Rahman, sosok yang selama ini mereka hormati, ternyata menyimpan dosa besar, dan bumi menolak untuk menerimanya. Keesokan paginya matahari terbit redup, tertutup kabut tipis yang enggan sirna. Desa masih muram, warga berkumpul kembali di pemakaman. Tapi kali ini dengan langkah gontai, wajah pucat dan hati yang penuh gentar. Tidak ada lagi percakapan ringan, hanya suara takbir dan doa yang terdengar lirih. Ustadz tua berdiri di depan liang lahat yang baru, sebuah lubang di ujung pemakaman, jauh dari makam-makam lain. Tanah itu keras, berbatu, seperti sudah lama menolak digali. Butuh waktu lama hingga cangkul menembusnya. Bahkan beberapa penggali berkata, "Tanah ini seperti besi, Pak Ustadz. Berat sekali." Namun sang ustadz hanya menghela nafas panjang, lalu berkata dengan tegasnya, "Tidak ada jalan lain. Jenazah ini harus kembali ke tanah. Jika tidak, desamu tidak akan pernah tentram." Jenazah Pak Rahman diangkat sekali lagi. Warga yang mengangkatnya gemetar, takut tubuh itu kembali dimuntahkan seperti kemarin. Perlahan dengan doa yang dipanjatkan berulang-ulang, jasad diturunkan. Saat kain kafan menyentuh dasar liang, beberapa orang bersumpah melihat tanah di sekelilingnya bergetar halus, seperti tubuh bumi yang menolak dengan berat hati. Suara gemerisik terdengar, seolah akar-akar di bawah tanah berusaha menahan agar liang tidak menerimanya. Doa pun dipanjatkan panjang, lebih lama dari biasanya. Suasana hening, hanya sesekali terdengar isak tangis keluarga. Setelah tanah ditimbun, Ustadz menancapkan batu nisan sederhana, lalu menunduk dalam-dalam. Tidak ada yang berani bersuara keras, bahkan anak-anak yang biasanya berlarian di area pemakaman, kini hanya berdiri kaku di pelukan orang tua mereka. Saat semua orang pulang, mereka membawa wajah pucat, mata kosong. Hati mereka sepakat dalam bisikan. Mereka baru aja menyaksikan azab Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Dan sejak saat itu, makam di ujung pemakaman itu menjadi tempat yang ditakuti. Tidak ada yang berani mendekat sendirian. Bahkan di siang bolong, orang-orang memilih jalan memutar agar tidak melintasi dekatnya. Sejak hari itu, nama Pak Rahman tidak lagi disebut dengan hormat. Dulu ia dikenal sebagai dermawan, tokoh desa yang disegani. Namun kini yang melekat hanyalah cerita mengerikan tentang jasad yang ditolak bumi. Anak-anak desa yang dulu diajaknya bermain kini takut menyebut namanya.
Orang dewasa hanya berani membicarakannya dengan suara pelan, seolah takut arwahnya mendengar. Semua orang tahu kisah pemakaman itu adalah pelajaran yang tidak akan pernah hilang dari ingatan. Hari-hari berjalan dengan sunyi, tapi justru dari sunyi itulah lahir kesadaran baru. Warga mulai saling menatap dengan hati-hati, sedangkan masing-masing bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya akan terjadi pada kita nanti? Seorang petani yang pernah bersaksi di surau berkata kepada anaknya, "Nak, bijaklah dalam mengambil keputusan hidupmu. Dunia ini sementara. Kalau kau berbuat curang, mungkin orang tak tahu, tapi Allah akan membongkarnya. Kalau tidak di dunia, pasti setelah mati." Kata-kata itu menyebar, jadi semacam pepatah baru di desa. Bumi bisa menolak bila hidup tak jujur. Malam-malam terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Orang-orang tak lagi mudah bersuara keras. Warga seakan takut menyinggung takdir. Beberapa yang dulunya suka menindas atau mengambil hak orang lain mulai mengembalikan apa yang bukan dimilikinya. Ada yang mengaku dosa lama, ada yang minta maaf sebelum terlambat. Desa yang tadinya biasa aja mulai berubah. Tidak ada lagi yang silau pada kekayaan atau kehormatan palsu. Semua sadar kemuliaan di dunia bukan jaminan keselamatan di akhirat. Kisah Pak Rahman menjadi peringatan keras bahwa rahasia hidup bisa terbongkar bahkan setelah tanah menutup tubuh. Dan sejak saat itu, semua warga hidup dengan bayangan satu kalimat yang terus terngiang. Allah bisa menyingkap apa saja, kapan saja, bahkan setelah kematian. Inilah pengingat yang tidak boleh kita abaikan, bahwa kematian bukanlah akhir segalanya. Selama hidup, manusia bisa mengenakan banyak topeng. Ada yang terlihat dermawan padahal culas, ada yang tampak terhormat padahal menindas. Kita bisa menipu sesama manusia, tapi kita tidak pernah bisa menipu Allah. Jangan lupa like, share, subscribe untuk kisah selanjutnya.